Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN Daljab 3 2022. Perkenalkan, nama saya Muzammil, guru Quran Hadis di MTSN 4 Mandailing Natal, sekaligus mahasiswa PPG Daljab 3 di LPTK UIN Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja atau UKIN. Berikut ini video persembahan praktek UKIN saya. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN 4 Mandailing Natal merupakan salah satu madrasah negeri di Mandailing Natal, tepatnya di Jalan Medan Padang, kilometer 53 Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. MTSN 4 Mandailing Natal didirikan sejak tahun 1986 dengan nama MTS Gupi Huraba yang didirikan oleh Bapak Malim Sobar. Pada tahun 1997, MTS Gupi berubah nama menjadi MTSN Siabu, dan pada tahun 2018, MTSN Siabu berubah menjadi MTSN 4 Mandailing Natal. MTSN 4 Mandailing Natal memiliki fasilitas yang cukup memadai dengan 29 ruang belajar yang nyaman, perpustakaan, laboratorium IPA, UKS, dan lain-lain. Visi MTSN 4 Mandailing Natal: terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam kualitas, berprestasi, berakhlakul karimah, dan bertakwa. Dengan misi menyiapkan peserta didik yang islami, berkualitas, dan berakhlakul karimah. Menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berdaya juang tinggi, kreatif, inovatif, dan kompetitif yang berlandaskan iman dan takwa. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Menjadikan Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Mandailing Natal sebagai prototipe atau model lembaga pendidikan madrasah sanawiyah yang unggul. Pesan peserta didik tidak hanya diharapkan menjadi siswa yang berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak dan keagamaan yang lebih baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Kemudian coba kita lihat dari kanan waktu atas meja kita. Ada yang kemajuan? Ada semua? Alhamdulillah Rabbil Dulu merupakan nikmat yang besar bagi kita karena Allah memberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bersama kembali dalam yang pelajaran kita. Baik anak-anak sekalian, tujuan pelajaran kita atau materi pelajaran kita hari ini adalah kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaan juga. Jadi dari tema itu nanti yang harus kita capai dalam pelajaran ini adalah yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran ini,
beserta anak didikan semua diharapkan dapat memahami. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, beserta anak didikan semua diharapkan dapat memahami. Yang pertama, memahami tentang kepedulian sosial serta dalil tentang anak yatim. Ada nanti dalilnya ya. Sebelumnya, Bapak menggali kembali pelajaran yang lewat. Apa arti dari kepedulian? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Kepedulian berasal kata peduli, jadi memperhatikan atau menghiraukan. Memperhatikan atau menghiraukan. Ada lagi yang lain nak? Ya, silakan. Kepedulian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan lain atau sesama anggota masyarakat. Ini tergantung pada surah Al-Kausar ya. Nanti kita lihat apa yang dalam artinya ya. Okay. Kemudian surah Al-Maun ya, untuk tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Jadi inilah yang harus kita bahas melalui diskusi kan. Jadi Bapak bagi soal ini. Kelompok 1 akan membahas nanti menulis surah Al-Maun. Surah Al-Maun ya. Surah Al-Maun ayat 1 artinya. Kemudian yang kedua hadis. Hadis yang berkaitan dengan hadis. Kemudian kelompok 3 dah, silakan dikatakan 5 menit. Apa dulu ya? Saksikan hasil diskusi kita masing-masing. Bapak persilakan mulai dari kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Silakan. Mari simak ya. Saya akan membacakan surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aidan tadi waktu itu. Al-Aidan tadi yaitu yatim. Balaya balaya tu'ati miskin. Kawani bersyukur. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-maut. Yang artinya, tahukah orang yang menyimpan Allah? Itulah orang yang menyimpan anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sehat, yaitu orang yang lalai dari ibadahnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan orang berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Sakti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana waqafil yatimi kahataini fil jannati hakaza wa asara bis sababati wal wusta wa asara bainahuma. Artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara rakyat di surga seperti ini, beliau menentukan jari telunjuk dan jari tengah serta merengkapkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Ada tanggapan? Ya, kita kasih aplaus. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Penjelasan Quran Surah Al-Maun ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang penista agama. Mereka adalah orang-orang yang menyakiti atau menyanyiakan anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin. 2 ayat 4 sampai 7 menjelaskan tentang perihal orang-orang yang melaksanakan sholat tapi mendapat celaka. Kecelakaan itu disebabkan mereka lalai atau mengabaikan waktu salatnya. Orang yang melalaikan salatnya termasuk penista agama. Di samping itu, juga menjelaskan tentang sifat dia atau orang-orang yang berbuat baik demi peroleh
kami inspirasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tanggapan? Iya, kita kasih ini. Ya, kelihatan dalam perbuatan dosa. Boleh. Oke, itulah dia dalam surah At-Takasur. Oke, sebelumnya kita dengarkan bacaan dari surah At-Takasur. Silakan. Iya. Ya, di depan saja. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء. Dari ayat tersebut ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, apa yang pertama? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, menghardik anak yatim. Apa istilah menghardik anak yatim? Siapa yang tahu? Menghardik anak yatim apa? Mencela atau mendiskriminasikan anak yatim. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti kita termasuk atau tergolong orang yang mendustakan agama. Artinya kalau kita menjadikan anak yatim berdosa. Ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua. Apa tadi? Enggan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Apa sih ini? Jadi ada kaitannya dengan orangnya. Jadi pertama tidak berbagi. Ya, ini orang-orang yang tidak ada rasa sosialnya, ya kan? Padahal kita adalah makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Saling membutuhkan. Atau kita di dunia ini tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, kemudian nomor 3, tanda-tanda yang mendustakan agama. Ya. Lalai dalam sholat. Fawailul. Ada pertanyaan? Ada yang pertanyakan? Enggak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, maka kita uji materi kita pelajaran ini dengan ujiannya. Apa? Kasih soal, silakan nanti dikerjakan. Di soalnya. Ya, satu mata. Nomor 1 sampai nomor 5 ya. Yang ganda. Dan Bapak tunggu 5 menit ya. Mulai dari sekarang. Kita kumpul ya. Silakan dikumpul hasil ujiannya. Baik, anak-anak, dari hasil ujian kita hari ini, alhamdulillah semua melebihi KKM. Cuman ada satu orang di antara kita dianggap remedial karena tidak mencukupi KKM-nya. Itu anak kita Miftahul Khair.
dia memperoleh nilai 70. Kali ini kita remedi kembali. Silakan nak ambil soalnya. Silakan nomor 1 sampai nomor 4. Ya, silakan yang ke depan. Nah, baik anak-anak. Yang tadi kawan kita yang memilih, alhamdulillah dan mencapai remedi KKM. Dia mendapat nilai 85. Tangan. Nah, baik anak-anak. Sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, ada baiknya kita simpulkan pelajaran kita ini. Siapa yang menunjukkan nomor 1? Ya, Bapak. Ya, silakan. Menurut saya, kesimpulan pelajaran kali ini adalah kepedulian sosial dalam surah Al-Ma'un diwujudkan dalam bentuk tidak menyia-nyiakan anak yatim dan menyantuni fakir miskin, menganjurkan untuk memberi makan orang miskin dan memberi sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Ya, kasih Gus. Pendekatannya diumpamakan jari telunjuk dan jari tengah. Barang menutupi aib seorang miskin, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, kasih Gus. Baik anak-anak sekalian, dengan penampilan kesimpulan dari kawan-kawan kita tadi, bisa kita simpulkan ya. Jadi itu refleksi bagi kita sebagai wawasan untuk ke depan yang harus kita lalui, yaitu yang pertama kita harus mencintai anak-anak yatim. Kenapa? Karena selangnya lalai ya. Barangkali itulah sebagai motivasi kita untuk ke depan. Kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, terutama dalam meningkatkan ibadah sholat kita, supaya kita nanti dimasukkan Allah di dalam surga. Barangkali itulah materi kita dalam menghargai, mencintai anak-anak yatim dan orang lain di sekitar kita. Itulah materi kita sudahi dengan hamdalah.